Sesungguhnya ya Tuhan, ketika kami saat ini menyanyikan dan menaikkan pujian ini di hadapan-Mu, betapa kami sesungguhnya malu di hadapan Kau Tuhan. Karena seringkali kami mengklaim bahwa keluarga kami, orang tua, suami, istri, anak-anak kami merasa kami miliki sehingga kami berhak memperlakukan mereka apa saja. Sesungguhnya Tuhan, baik pasangan kami, orang tua kami, anak-anak kami adalah milik Tuhan. Tidak ada hak satupun dalam diri kami yang boleh melukai mereka. Bahkan ya Tuhan, membuat mereka kehilangan imannya. Oleh karena perbuatan-perbuatan kami. Kalau kami sungguh menyadari bahwa keluarga Allah sendiri yang mendirikannya. Karena sejak semula Engkau yang mempertemukan laki-laki dan perempuan dan memberkati dalam ikatan pernikahan. Dan Engkau memberikan mandat supaya memiliki anak-anak. Dan pada akhirnya Tuhan boleh pakai menjadi rekan sekerja Allah. Tetapi ya Tuhan, tujuan yang begitu agung dan mulia itu dirusak oleh kami yang merasa diri kami ini adalah memiliki segalanya. Tetapi kami sungguh bersyukur karena anugerah Allah selalu cukup bagi kami. Meskipun berulang kali keluarga gagal dan gagal terus ya Tuhan. Sampai pada akhirnya di penghujung Tuhan memakai keluarga Maria dan Yusuf untuk melahirkan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kami untuk memulihkan kembali panggilan yang mulia itu. Sehingga sesungguhnya Tuhan, di hadapan Engkau bagi kami yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, dan Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami. Bahwa ketika kami menjadi bagian dari keluarga kami percaya bahwa keluarga kami bukan hanya dipulihkan tetapi semakin didewasakan dan menikmati kebahagiaan itu. Tetapi Tuhan, betapa bodohnya kami kalau kami tidak kembali kepada Engkau. Terima kasih karena ada kebenaran firman-Mu yang masih berbicara kepada kami. Kiranya dalam waktu ini ya Tuhan, kami menangkapnya. Kami bergumul bersama dengan Tuhan. Dan dalam pertolongan Roh Kudus kami menghidupi sebentar kebenaran firman-Mu yang akan kami pelajari, kami dengar, kami terima. Kami hanya mohon kiranya Roh Kudus menolong kami dengan hikmat-Mu. Secara khusus mengurapi dan memakai hamba-Mu. Dan menyingkapkan kebenaran kepada setiap kami yang ada di dalam ruangan ini. Bersabdalah dan berfirmanlah kepada kami. Karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Shalom. Shalom. Udah hujan, dingin ya saudara ya. Saudara, tadi pagi saya bilang begini saudara. Saya hari ini khotbah itu enggak ada beban saudara. Pertama kenapa saudara-saudara? Saya dapat anugerah pertama. Yang melayani mimbar saya yang paling ganteng, saudara-saudara ya. Semua cewek, saya laki-laki sendiri. Yang kedua, saudara-saudara, saya dapat hak istimewa dari Tuhan melalui Gembala Sidang Pak Francis untuk hari ini menyampaikan firman Tuhan. Tadinya bukan jadwal saya, jadwal Pendeta Ji Mahoni. Tapi ada sedikit informasi yang salah, bukan salah beliau dan bukan salah gereja. Tapi Tuhan ngasih kesempatan saya untuk khotbah, saudara-saudara ya. Jadi ketika Pendeta Francis telepon, saya tidak jawab, siap kok Francis, saya bilang. Kenapa saudara? Karena pelayanan itu istimewa dari Tuhan, hak istimewa, anugerah. Jangan sekali-kali menolak pelayanan. Kalau boleh saya nolak, saya tolak saudara. Hari Kamis saya mempersiapkan Glow, baru dikasih tahu saya hari Rabu. Lalu hari Jumat premarital counseling, kemarin dengan HW outing. Dan habis divaksin pegel semua saudara ya. Hari ini juga ada pembinaan. Tapi selalu saya mengatakan enggak mikir. Karena pelayanan Tuhan yang pakai kita. Jadi kemampuan apapun itu anugerah Allah. Amin. Amin saudara. Karena kita enggak tahu hari ini saya tolak besok saya mati. Bayangkan Tuhan ngomong kan kasih kesempatan terakhir enggak bisa gitu. Nah saudara, secara khusus hari ini itu kita bicara tentang keluarga saudara. Nah tadi pagi saya khotbah dari Kidung Agung. Dan Tuhan kasih kemampuan saya untuk khotbah yang berbeda. Saudara, tadi pagi saya bahas tentang Kidung Agung, saudara bisa dengar di YouTube. Saya membahas Kidung Agung dengan segala keunikannya. Karena pagi itu yang datang lebih mayoritas orang dewasa yang sudah lama menikah. Dan saya mengungkapkan dengan praktis sekali saudara. Dan hari ini karena kebanyakan anak-anak muda guru sekolah minggu. Nah saya
membahas lebih banyak ke jatuh cinta berjuta rasanya gitu ya. Tapi nanti kaitannya dengan bagaimana kita membahas dari kaitan dalam keluarga. Saudara, kalau kita memikirkan keluarga, ini adalah pergumulan kita sepanjang hidup. Tidak ada satupun kondisi ya saudara ya, energi kita, pikiran kita habiskan pada keluarga. Menikah salah, tidak menikah salah juga. Menikah masuk dalam pergumulan yang baru, tidak menikah masuk pergumulan diomongin orang. Sudah menikah, belum menikah ditanya kapan. Sudah menikah ditanya lagi kapan punya anak. Ya saudara, punya anak kapan? Punya anak punya pergumulan baru. Tidak punya anak juga tidak punya pergumulan. Betul enggak? Saya saudara sempat trauma dengan toge itu lama sekali saudara. Kenapa? Sebelum menikah suka ditanya begini, kapan nikah? Saya enggak hiraukan. Lama-lama dia ngomong begini, kalau kamu nikah ada yang nyuciin, ada yang setrikain. Saya jawab itu orang tua saudara, kalau menikah untuk nyuci, untuk masakin, nikah aja sama PRT. Ya memang benar sih wanita setelah menikah dapat gelar di depannya NJ, tahu nggak NJ apa? Nyuci, nyetrika, nyiapin baju, nyiapin makan ya kan. Itu status yang dengan otomatis saudara ya. Lalu setelah menikah selalu tanya, kapan? Lalu jemaat saya kan banyak di Kebayoran, bawain toge tiap minggu. Dia pikir kalau dengan toge cepat hamil istri saya. Yang hamilin istri saya itu bukan toge, saya gitu kan saudara-saudara ya. Tiap minggu dibawain toge terus sampai saya mau muntah rasanya saudara. Sudah punya anak ditanya lagi, kapan nambah? Nanti sudah nambah nikah kapan punya cucu? Betul nggak? Mukanya lempeng semuanya. Saudara saya tanya, di sini yang dengar tadi pagi nggak saya sampaikan. Jangan pernah tanya kapan nikah, kapan punya anak pamalik. Itu hal yang paling privasi. Jangan suka nanya. Doain aja dia tahu, Ardi belum nikah, doain cepat nikah. Gitu kan, nggak usah ditanya. Semua orang juga tahu gitu kan, kapan nikah. Ya mau jadi ya. Tapi kan nikah nggak seperti beli tempe kan gitu saudara-saudara ya. Kita pikirkan itu. Jadi nikah itu bukan sesuatu yang gampang karena tanggung jawabnya sama Tuhan. Saudara tahu keluarga didirikan oleh Allah. Adam dan Hawa dipertemukan jatuh di dalam dosa. Berulang-ulang Allah pakai keluarga sampai puncaknya di Yesus Kristus. Karena benar Alkitab bilang ketika kita berkeluarga itu menjadi efektif dipakai Tuhan. Semakin efektif. Tetapi persoalannya banyak orang habis menikah ninggalin pelayanan. Kalaupun Tuhan tidak kasih menikah, itu orang yang tidak menikah itu punya panggilan khusus. Alkitab berkata bahwa ada orang yang tidak bisa nikah karena terlahir cacat, ada orang yang tidak bisa menikah karena Tuhan kasih karunia selibat, dan ada orang yang tidak menikah karena sakit hati. Nah itu yang gak boleh. Tetapi Alkitab jelas panggilan, menikah adalah panggilan dan anak adalah anugerah. Sehingga ketika kita masuk di dalam pernikahan seharusnya sudah kita menyadari bahwa kita sedang menjadi rekan sekerja Allah. Seharusnya ketika kita dulu waktu di remaja pelayanan musik, lalu di pemuda masih pelayanan musik, waktu saya menikah, sekarang saya berdua. Paling enggak saya berdoa, kalau Tuhan kasih karunia jadi majelis kan gitu ya. Tapi bukannya makin sana, jangan saya lagi lah, jangan saya sibuk urus anak, sibuk ini. Saudara saya pernah ngomong dengan istri saya Pak, kalau anak itu jadi penghalang pelayanan, Tuhan bisa ambil kapan saja loh. Kalau istrimu bisa jadi penghalang pelayanan, bisa diambil loh. Kita nggak pernah mau mikir gitu karena egoisnya kita. Nah saudara ini menarik sekali ketika kita berbicara masalah keluarga. Persoalannya keluarga sekarang bukan menjadi sesuatu yang sakral lagi. Hanya sekedar tuntutan budaya atau tuntutan sosial. Umur sekian saya harus menikah, umur sekian saya harus punya anak. Siapa yang nyuruh? Itu budaya sekitar kita. Karena Alkitab jelas, waktu kamu menikah, waktu kamu punya anak, Allah sudah persiapkannya, kamu nangkep enggak begitu. Nah persoalan menjadi persoalan lagi ketika kita setelah masuk nikah harus merawatnya. Nah ini persoalan lagi. Karena sehabis menikah seolah-olah tugas saya selesai. Enggak, masih panjang. Maka tadi di dalam ibadah satu, saudara boleh dengar di YouTube, saya lebih banyak kasih contoh. Yang saya enggak tanggung-tanggung banyak contoh adalah keluarga hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Saudara saya punya klien tuh banyak anak-anak hamba Tuhan yang top, KKR top. Tapi free sex, narkoba,
free sex sejenis. Sejenis saudara, karena sudah nggak zaman lagi yang tidak sejenis. Itu mereka ada di gereja, minggu jadi WL saudara. Wah, ini pergumulan yang serius. Maka membahas rumah tangga, keluarga itu nggak bisa 30 menit. Maka kemarin waktu dikasih tahu saya bilang, saya mau khotbah 2 hal yang berbeda. Tuhan mampukan. Dan puji Tuhan ternyata mampu dalam hal mempersiapkan. Soal menyampaikannya saya nggak tahu, doakan aja saya mampu saudara-saudara ya. Mari kita buka saudara-saudara. Mari kita buka. Saudara jangan terpana dengan foto saya ya. Itu hanya adalah satu ilustrasi yang nggak perlu dicontoh saudara ya. Foto itu. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes pasal 4. Saudara, saya sudah siapkan, kok nggak bisa ya. Nah 1 Yohanes pasal 4. Ayat 9 sampai 12. Tadi pagi Kidung Agung 8 ayat 6 dan 7. Sekarang kita ke perjanjian baru. Mari kita lihat, saya bacakan. Saya mau baca dari ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya mengatakan di dalam satu bagian bahwa betapa pentingnya kasih di dalam pernikahan. Saya ingin memulai dengan satu kalimat ini. Kasih atau cinta adalah kunci terpenting dalam kita menjalin relasi di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Saudara, perselisihan dalam keluarga, perpecahan di dalam gereja, bahkan pertengkaran dan kekerasan di dalam masyarakat, itu kerap terjadi karena hilangnya kasih atau hilangnya cinta. Ketika hanya ada egoisme, egosentrisme, kemarahan, dan juga ya saudara-saudara adalah satu hal kepahitan. Maka di sana kasih tidak ada lagi. Lebih-lebih di dalam kita membangun keluarga. Kenapa saya katakan lebih-lebih di dalam membangun keluarga kita membutuhkan kasih. Pernikahan pernikahan itu sukar dipisahkan dengan kasih. Walaupun kasih atau cinta tidak harus menjadi satu-satunya fondasi dalam rumah tangga. Karena fondasi dalam rumah tangga adalah perjanjian. Perjanjian itu menjadi satu analogi antara perjanjian Allah dengan umatnya. Dan pernikahan adalah perjanjian antara suami dengan istri. Perjanjian itu maka menjadi kita bisa mencintai pasangan kita. Ketika Allah membuat perjanjian, komitmen, di dalam satu itu mengatakan, kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Maka di sana ketika Allah memutuskan mencintai umatnya, maka sampai kapanpun ketika manusia itu jatuh terus, Allah kejar dikasih sampai di atas kayu salib. Maka pernikahan ketika 2 anak manusia dipertemukan, bukan lagi cinta satu-satu menjadi pondasi. Bahwa ketika kita memutuskan mencintai, maka dimanapun dan kondisi keadaan apapun, Kidung Agung pasal 8 ayat 6 sampai 8 di sana membahas, bahkan digambarkan dengan air, api dan sebagainya. Saya akan bahas nanti kalau ada jadwal lagi. Itu menarik sekali ketika ada api, ketika ada banjir, ada persoalan. Maka kita bertahan dengan janji itu. Maka saya katakan lebih-lebih dalam kita membangun keluarga. Kenapa? Karena ketika kita memutuskan untuk berkeluarga, maka ibaratnya kita masuk ke sebuah rumah. Rumah itu hanya ada satu pintu, tidak ada jendela, hanya satu pintu. Lalu setelah masuk kita kunci rumah itu dan kuncinya hilang entah kemana. Artinya kita nggak akan keluar lagi. No turning back.
Kita nggak bisa ketika kita masuk, kita nggak bisa. Nggak ada celah pintu jendela yang membuat kita keluar. Maka ketika kita kembali kepada perjanjian, ketika Allah mencintai manusia, berulang kali manusia jatuh, jatuh, dan jatuh. Allah tetap mengasihi, bukan? Sampai finalnya mati di atas kayu salib. Ini seperti gambaran itu. Itu sebabnya pernikahan Kristen kenapa nggak ada boleh perceraian. Kenapa? Saudara, kalau orang memaksakan karena dia tetap bercerai, itu karena Alkitab mengatakan karena keras hati. Nah, ini jadi poin yang penting. Tetapi sekali lagi ini pernikahan Kristen. Bagaimana kalau bukan pernikahan Kristen? Ya terserah. Saya mengatakan kalau itu pernikahan di luar Kristen mau cerai nggak dosa. Karena itu bukan di dalam Kristen. Di dalam Kristus Allah clear bilang seperti ini. Nah itu sebabnya saudara-saudara ketika kita masuk pernikahan. Jangan cari pintu keluar karena nggak ada. Kamu masuk pintunya dikunci, kuncinya hilang nggak tahu kemana. Nah saudara-saudara maka tidak heran orang sinis pernah berkata begini saudara-saudara. Pernikahan itu sama dengan sebuah sangkar burung. Di dalam ada makanan, maka burung pengen semua masuk di sana. Ya, burung-burung berlomba masuk, tetapi setelah itu kemudian ditutup sama si pemilik sangkar itu. Mereka frustasi di dalam dan ingin keluar. Setelah semua orang ingin menikah. Seorang lagi mengibaratkan pernikahan itu seperti gunung. Gunung yang kelihatan indah, cerah. Dari jauh kelihatan indah. Semua orang pengen naik ke sana bukan? Tapi ketika saya senang naik gunung dulu sebelum masuk sekolah teologi ya saudara. Kalau sekarang paling senangnya ke Gunung Sahari saudara ya. Gunung Sahari saja gitu. Saudara, waktu kita mulai berjalan itu. Di sana ketemu semak duri, ketemu batu-batu, ngos-ngosan. Bahkan saya pernah tersesat di gunung itu 2 malam. Disesatkan oleh kuasa jahat. Tapi tetap gak kapok pengen ke sana. Nah pernikahan itu indah hanya dilihat dari jauh. Tapi ketika kita masuk di sana, kalau kita gak bisa merawatnya. Ini dikatakan bahwa itu menjadi frustasi. Sejalan dengan itu pula ada ungkapan mengatakan gini. Menjalani hidup berkeluarga tanpa kasih ibarat membangun neraka di dunia. Tetapi betapa pentingnya kasih. Tidak ada pernikahan yang tidak diawali dengan kasih, bukan? Kecuali, dijodohkan aja walaupun terpaksa ada 10% kasih kok. Dia dijodohkan karena mengasihi papanya, bukan? Ya udahlah gue terimalah gitu kan. Tetapi menariknya dalam perjalanan kasih sering gak ada. Saudara saya punya sebuah kisah, dan kisah ini mungkin pernah saudara dengar juga kan, ini menjadi kisah umum. Nah suatu hari ada seorang suami, dia sudah menikah tentunya karena suami dia punya keluarga, punya anak. Nah sang suami ini, sang laki-laki ini hobi nonton bola, saudara-saudara. Hobi nonton bola, maka hari Sabtu dan Minggu adalah menjadi hari me time dia. Karena dia nonton bola. Baginya setelah hari Senin sampai Jumat dia kerja cari uang untuk keluarganya. Maka Sabtu malam dan Minggu malam adalah waktunya nonton bola. Kayak saya saudara-saudara ya, itu me time. Tapi hanya Minggu saja. Nah suatu hari ketika dia sedang nonton bola, istrinya bilang begini, "Pak, bisa minta tolong enggak?" "Apa?" Jawabnya udah gitu. Kalau dulu waktu pacaran, "Ya sayang, minta ditolongin apa ya?" Sudah menikah beda lagi, saudara. Sorry. "Apa-apa, tolong gantikan lampu di depan rumah yang mati itu ya." Sudah 3 hari lampunya mati. Nah setelah suaminya jawab apa? "Apa? Ganti lampu? Emang aku pegawai PLN yang disuruh ngurus listrik, ngurus lampu?" Wah, dia rambutin nonton lagi nonton bola. "Ya sudah Pak, kalau Papa nggak mau gantiin lampu, boleh nggak Papa tolong saya? Tolong tuh perbaiki keran di wastafel yang rusak sehingga airnya bluber kemana-mana." Dengan agak sedikit menggoyang badannya, "Halo, emangnya saya pegawai PAM yang harus memperbaiki air melulu? Sorry ya." Sambil bangun. Suaminya makin marah. "Ya sudah Pak, kalau mau tidak tolong, saya minta tolong yang terakhir saja. Papa tolong beliin saya gas LPG di sebelah. Karena kalau enggak beli besok kita enggak bisa sarapan, kita enggak besok makan. Enggak bisa makan." Dengar ya bojoku, bukan lagi sayang. Emang saya pegawai Pertamina yang harus mengurus LPG, minyak tanah dan sebagainya.
Enggak ada. Jawab suaminya sambil bangun dan dia pergi keluar rumah. Dia pindah nonton ke rumah temannya dan nginep di sana, saudara-saudara. Wah, istrinya dongkol sekali. Dia cari cara bagaimana untuk membalas dendam suaminya ini. Besok pagi ketika pagi-pagi jam sekitar 6:30 suaminya pulang dari temannya hari Minggu tuh. Pulang nonton bola. Dia begitu kaget ketika melihat lampu depan rumah sudah terganti baru. Dia masuk ke dapur, istrinya lagi masak dengan gas LPG. Dia lihat keran, airnya sudah enggak bocor lagi. Lalu suaminya tanya kepada dia, "Ma, siapa yang bantuin kamu? Masang lampu, beli gas LPG dan sebagainya ini?" Suaminya menyelidiki dan istrinya bilang begini, begini Pak, tadi pagi-pagi anak kos sebelah yang ganteng itu, dia lewat datang ke rumah. Saya minta tolong kepadanya untuk mengganti lampu, mengganti keran, dan memberikan gas LPG. Anak itu mau. Mau Pak, anak kos itu mau. Dia katakan bahkan gratis, tapi ada syaratnya. Lalu syaratnya apa? Saya harus buatkan dia roti bakar, atau saya mencium dia. Mulai cemburu bukan suaminya? Dengan nada cemburu suaminya bertanya, "Pasti kamu buatin roti bakar dong?" Istrinya gantiin jawab, "Buatin roti bakar? Emang saya pegawai Holland Bakery?" Artinya apa? Kasihlah cium itu. Ya saudara-saudara, makanya saudara-saudara, kalau istri kita minta tolong secapek apapun, bantulah hai suami-suami. Jangan sampai minta tetangga. Makanya istri saya kalau minta tolong walaupun untuk bilang, "Kok?" Iya, karena saya takut rumah saya dekat kos-kosan banyak itu saudara ya. Saya khawatir. Enggak. Maksud saya inilah realita. Dulu sebelum menikah saudara-saudara. Ini realita zaman ini sebelum menikah. Apapun yang diminta pasangannya akan dilakukan. Kita perlu menyadari dan pekakan kondisi ini. Keluarga yang awalnya dibentuk dengan cinta. Tapi cinta itu sudah mulai meninggalkan keluarga. Angka perceraian tinggi, keributan, pertengkaran dalam keluarga sudah didapatin. Tadi pagi saya mengatakan ketika di dalam satu diskusi pada waktu masih rame-ramenya perang Teluk itu. Dalam satu diskusi ada teolog, ada psikolog, ada ahli-ahli politik dan sebagainya. Ketika pertanyaan itu diberikan kepada ahli psikolog, apakah krisis terbesar zaman ini? Lalu sang psikolog itu mengatakan krisis terbesar zaman ini bukanlah bom nuklir, bom atom. Tetapi krisis terbesar zaman ini, zaman itu dan sampai sekarang adalah kasih yang meninggalkan keluarga-keluarga. Kasih yang meninggalkan pasangan suami istri. Kasih yang tidak lagi semurni ketika mereka memulai. Ketika saya mendengar itu saya berpikir iya, kalau bom atom nuklir itu hanya menghancurkan satu wilayah, misalnya bom atom hanya di Nagasaki, Hiroshima. Tetapi kurangnya cinta kasih di dalam keluarga ini mengakibatkan khususnya bagi anak-anak hari ini, yaitu yang disebut dengan namanya antisosial. Saudara, kalau saudara belajar Friedrich Nietzsche, seorang filsuf anak pendeta yang sudah menulis ribuan buku yang melawan kekristenan. Yang mengatakan God is dead. Dia mau membuktikan bahwa kasih itu enggak ada. Bahwa Allah itu enggak mengasihi. Maka Allah itu mati. Karena sebagai anak pendeta dia tidak pernah mendapatkan kasih itu. Lalu kalau saudara lihat tokoh-tokoh misalnya Hitler. Saudara telusuri. Itu berawal dari keluarga yang selalu dibully. Dan pada akhirnya menjadi pembunuh yang luar biasa. Saudara, yang mau saya katakan saudara. Tadi saya mengatakan ketika kita masuk di dalam pernikahan tidak seindah ketika kita mengawalinya. Sehingga saya setuju dengan seorang penulis yang bernama di sini adalah saudara seorang Stanley Harvard dalam bukunya Sex and Politics yang dikutip lagi saudara. Dia mengatakan begini, kita tidak pernah mengenal pasangan yang kita nikahi. Kita hanya berpikir kita mengenalnya. Sekalipun pada awalnya kita menikah dengan orang yang tepat, beberapa waktu kemudian ia akan berubah. Pernikahan berarti kita menjadi orang yang tidak sama lagi setelah memasukinya. Sudah kita berpikir ketika kita menikahi pasangan kita kenal dia. Saya menikah pada usia 32-33 tahun. Jadi saya DRS saudara, Joko Rodok Suwe saudara. Dijaga kelamaan. Istri saya umur 27, pacaran 4 tahun. Artinya ada blank spot yang saya enggak kenal.
Saya tidak tahu istri saya 25 tahun itu seperti apa. Dan istri saya tidak tahu, ada sekian tahun yang tidak tahu. 5 tahun, 4 tahun itu pun saya hanya kenal ketika ketemu. Lalu saya berani menikah. Maka seorang psikolog pernah mengatakan pernikahan itu bukan yang bermodal iman, tapi modal nekat. Kita hidup seumur hidup itu dengan orang yang tidak kita kenal secara utuh. Maka Stanley mengatakan bahwa pernikahan tidak seindah di dalam jatuh cinta, saudara-saudara. Pernikahan itu akan mengubah kita. Ketika kita punya anak, saudara-saudara, itu akan berubah semuanya. Dulu setiap ketemu selalu dengan badan yang langsing, wangi dan sebagainya. Kadangkala sudah punya anak, bau telon, saudara-saudara. Pakai daster dan sebagainya. Berubah. Usia mengubah kita, kondisi ekonomi mengubah kita. Karir mengubah kita, dan di atas segalanya pernikahan mengeluarkan dan mengungkapkan sifat-sifat kita yang lama. Sifat-sifat kita yang lama yang tersembunyi dari semua yang termasuk dalam diri kita akan terlihat ketika hidup dalam satu rumah. Kebanyakan orang masuk dalam pernikahan melalui pengalaman jatuh cinta. Dan pada puncaknya orang mengatakan euforia. Ketika euforia, dua orang dapat hampir terobsesi satu sama lain. Aku mencintaimu karena kamu perfect. Kamu mencintaiku karena aku perfect. Saya mengkonseling dalam pernikahan sudah sejak jadi pendeta sudah lama sekali. Selalu kalau saya tanya kenapa kamu nikah dengan dia? Jawabannya 90% karena dia baik. Saya tanya lagi kejar, kenapa dia baik? Dia sering antar jemput saya. Kalau cuma sering antar jemput kamu itu tukang ojek juga baik. Selalu hal yang baik yang dikatakan. Pernikahan tidak seperti itu. Saudara-saudara euforia maka kemudian memutuskan nikah lalu prewedding. Nah dalam prewedding itu saya enggak anti prewedding, foto-foto itu enggak. Tapi orang yang prewedding rata-rata halu. Foto 2 balon dipegangi, benar? Benar? Pergi kemana? Semua nih fotonya yang indah-indah. Kita yang sudah 20 tahun menikah lebih, mana ingat lagi itu prewedding. Saya mau bilang, pernikahan tidak seindah prewedding for Kuso. Gak ada lagi semua. Betul, gaya sedikit, ayo peluk dikit, tatap mata. Sekarang kadang-kadang menatap mata belekkan sudah. Enggak seindah itu. Sehingga Gary Chapman itu seorang penulis yang sangat baik. Dia penulis, konselor Kristen. Dia mengatakan begini. Dalam fase jatuh cinta yang biasanya berlangsung beberapa bulan hingga 2 tahun. Terdapat ilusi bahwa kekasihnya itu sempurna dalam setiap aspek yang penting. Ini foto terbaru saya. Istri saya tiba-tiba ngomong begini. Kok kita dulu kan gak pernah prewedding di luar. Boleh gak sekarang ini foto waktu liburan Desember kemarin. Lalu sang teman saya ini fotografer bilang boleh dong foto. Nah dia arahkan. Saya sambil senyum-senyum ngomong gini. Kayaknya pernikahan kita gak seindah gini deh. Kalau kamu bersandar dikit karena kamu agak gemuk, dada saya sesek. Saya bilang gitu saudara-saudara. Wah dia pukul saya saudara-saudara ya. Tapi coba waktu prewedding. 2-3 jam bersandar juga tahan bukan? Untuk dapat hasil foto yang bagus kan. Tapi di foto itu saya sampai 3 kali ngomong. Dada saya sesek, badan kamu perlu dikurusin. Belak-belakan saya ngomong. Dulu pacaran saya gak berani ngomong gitu. Pasti saya ditinggalin saudara-saudara. Tapi waktu dia cuma percaya iya gitu. Saudara, Gary Chapman berkata dalam fase jatuh cinta, yang sedang jatuh cinta. Jatuh cinta itu berjuta rasanya. Betul ya Pak Lasmono ya, paling senior ya. Berjuta rasanya. Kalau sedang jatuh cinta orang bilang tai kucing pun rasa coklat gitu. Artinya kesulitan sekotor apapun kita lewati. Kita lewati. Saya punya pengalaman ketika saya masih saudara-saudara awal-awal pacaran dengan Wanli. Saya tinggal di Wijaya 1 Kebayoran Baru, Wanli tinggal di Sunrise. Jalan panjang sudah tahu ya itu macet ya. Macet. Nah saya kalau pacaran itu hari Senin, hamba Tuhan kan liburnya Senin. Sedang dia hari Senin, waktu itu masih kuliah akhir. Sorenya dia ngajar di rumah. Apel lah saya, berangkat dengan semangat 45. Hujan besar. Saudara hujan besar, apa yang terjadi saudara? Di jalan panjang itu chaos. Enggak gerak itu dari jam 7
7 malam sampai jam 11, 12 belum gerak. Saudara tahu tempatnya RCTI ya, flyover. Yang belum tahu nanti saya ajak lihat. Saudara tahu, saya dari situ jalan kaki sampai Blok M. Wanli tanya, capek enggak kau? Enggak. Saya lihat kaki saya lecet, saudara ya. Jalan kaki, karena mobil enggak gerak. Tapi sekarang kalau diajak jalan kaki, kamu jalan sendiri deh, saya nunggu Gojek. Pengalaman banyak kayak gitu. Saya mulai belajar jatuh cinta. Itu seperti itu, saudara. Kita tahu pasangan kita ada kekurangan. Enggak apa-apa, kita terima kekurangan. Kekurangan juga kelebihan kok. Gitu ya saudara. Ya, betul enggak saudara? Oh, kamu kayaknya terlalu obesitas deh. Oh enggak apa-apa, obesitas itu bagus asal sehat. Gitu. Wah saudara ya. Hei anak muda, ekspektasi dan realita enggak pernah ketemu. Gary Chapman menyoroti bagian ini, jatuh cinta itu hanya beberapa bulan hingga 2 tahun. Itu jatuh cinta masuk fase pernikahan. Bukan jatuh cinta lagi pacaran. Kalau lagi pacaran, dia cinta terus jatuhnya dilupain. Dalam pernikahan, istri saya kebetulan dalam tesisnya, dia workshop di 15 gereja, pasangan muda, pernikahan 1 sampai 10 dan 10 sampai 15. Itu yang disurvei adalah gereja. Semua bermasalah. Khususnya di dalam hal ini, bahwa cinta itu sudah tidak lagi semurni ketika mereka datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, jadi apakah ini menjadi satu realita yang bisa kita terima? Sehingga Gary Chapman kemudian mengatakan apa? Dia mengatakan begini, tentu kita tidak benar-benar naif. Kita tahu dalam pikiran kita bahwa kita pasti punya perbedaan. Namun kita yakin kelak kita dapat menyesuaikan diri. Aku tahu jelas pernikahan 2 pribadi yang berbeda. Tapi pasti bisalah karena kekuatan cinta itu menghanyutkan semua perbedaan gitu kan. Karena cinta, betul? Persoalannya cinta itu dirawat enggak? Kita mengatakan kita kelak menyesuaikan diri. Kita terjebak dalam keindahan dan pesona dari kepribadian pasangan kita. Cinta kita selalu menjadi modal segala-galanya di dalam kita memasuki pernikahan. Saudara, tentu saya mengatakan ini bukan hanya sekedar ngomong. Saya membaca buku dan pengalaman saya memberikan konseling pranikah. Sekarang sedang memberikan 4 pasangan. Biasanya ini ada 1 pasang yang pasti saya kasih tes dulu. Ada pertanyaan banyak, 2 pertanyaan itu sama, laki-laki dan perempuan jawab. Pertanyaan itu dijawab dan hasilnya beda. Nah itu menjadi modal saya. Nah, kemudian setelah selesai sekitar 16 kali pertemuan saya akan bilang ada catatan. Bahwa kamu menikah dengan catatan. Artinya ada banyak hal yang perlu kamu kerjakan. Atau saya mengatakan kamu tunda pernikahanmu. Selama saya jadi pendeta sudah ada 4 pasang yang sudah sebar undangan kemudian gak jadi menikah. Tetapi ada yang nekat sekarang cerai. Sudah artinya apa? Karena mereka datang bermodalkan baik dan cinta tadi. Tetapi ketika masuk di dalam pernikahan yang setelah 2 tahun itu tidak dirawat dengan baik. Ternyata perbedaan-perbedaan itu membuat mereka frustasi. Nah, tapi saudara bayangkan ketika kita jatuh cinta. Yang hanya berapa bulan, oke, dengan interaksi 24 jam per hari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, 12 bulan dalam setahun, dan sampai selamanya. Masih seindah ketika pre-wedding? Masih seindah ketika yuk kita jadian. Gue udah lama naksir kamu. Masih? Seharusnya masih kan? Bukankah kita punya kelemahan? Sebelum kita mendapatkan sesuatu, kita menggebu-gebu untuk dapat. Setelah dapat, kita mengabaikannya. Betul atau betul? Kita kerja banting tulang. Sehari pagi sampai malam lembur dapat uang. Setelah dapat uang, kita bisa menghargai uang itu? Kadang-kadang enggak, kita buat foya-foya. Betul? Aduh, saya dipelototin semua.
realita, saudara. Ini realita. Jadi pengalaman jatuh cinta mulai berlalu ketika sehari, 2 hari, 3 hari, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Saya bukan sedang menakut-nakuti yang mau menikah dan yang sedang pacaran. Justru ini menjadi warning supaya kita menjaganya. Karena ada banyak gereja tidak membahasnya dan bersyukur kita 1 tahun ini Tuhan memberikan visi kepada gembala sidang, kepada hamba-hamba Tuhan merumuskan gereja keluargaku adalah gerejaku. Saudara tahu gak angka perceraian pernikahan Kristen itu terus naik. Bahkan tidak sedikit hamba Tuhan memutuskan saudara bercerai. Ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan sebagai worship leader yang hebat. Sebagai seorang pengkhotbah yang hebat. Gerejanya ribuan jemaat. Sudah tahu yang terakhir dalam hidupnya. Dia bosan dengan istrinya, dia cari sama-sama laki-laki LGBT. Usia sudah tua. Sudah ini mengerikan. Kenapa? Karena kita selalu nggak aware di bagian ini. Kita hanya selalu menyadari bagian ini. Awalnya, saudara ketika kita memasuki pernikahan, saudara ketika kita memasuki pernikahan, saudara ketika kita memasuki pernikahan kita bermodalkan cinta, membawa sekeranjang cinta, saudara ya. Tetapi saudara kita melupakan satu hal, yaitu apa saudara? Bahwa menjalani hidup berkeluarga itu ibarat kasih, ibarat membangun neraka di dunia ini saudara. Tanpa kasih. Awalnya ketika kita memasuki pernikahan dengan membawa sekeranjang cinta. Indah, indah, dan indah. Indah terus. Tapi saya katakan tadi, pernahkah cinta itu yang adalah mesin cinta itu? Cinta itu ibarat mesin, kita rawat. Saudara kalau saudara beli mobil, masih baru. Ardi seneng bawa mobil. Enak gak Ardi? Enak ya. Suara enak, lembut. Setelah sekian lama kamu gak rawat. Kira-kira gimana? Ada masalah. Orang bilang, mesin daripada keluarga itu adalah cinta. Cinta ketika masih pacaran dirawat dengan baik. Ketika masuk dalam keluarga, itu ibarat sudah melakukan perjalanan panjang. Mobil semakin dipakai kilometernya banyak akan semakin butuh perawatan. Nah masalahnya saudara-saudara, kalau kasih ini enggak dirawat saudara, apa yang terjadi? Nah kita memahami dalam bagian ini saudara. Menjalani hidup berkeluarga tanpa kasih ibarat membangun neraka dunia. Tetapi bagaimana kita mempraktekkan kasih itu, saudara? Bagaimana kita mempraktekkan kasih itu? Karena kasih yang sudah biasa itu kadang-kala mudah diucapkan. Mudah diucapkan karena mudah diucapkan. Maka prakteknya itu semaunya, seenaknya. Nah saudara misalnya, seorang suami selalu dia berpikir kalau dia sudah kerja dari pagi sampai malam cari duit yang banyak untuk istri dan anaknya. Dia sudah mengatakan aku sudah mencintaimu. Tapi berapa banyak anak, seorang anak hamba Tuhan dan anak majelis ini yang lagi saya konseling saudara-saudara. Yang satu umur 17 tahun saudara, lalu menghamili wanita umur 25 tahun sambil pakai narkoba lagi. Waktu saya tanya dia di anak majelis dia bilang apa? Dia mengatakan, kalau papa bisa merasa kehilangan saya kehilangan cinta papa. Papa bisa kehilangan saya. Ya tinggal di rumah saya beberapa ini saya konseling. Kemudian belum begitu pulih, tapi papanya minta maaf. Puji Tuhan. Dia sedang berada dalam terapi sekarang. Lalu satu, kalau saya sebut namanya sudah tahu, pendeta besar di Jakarta. Dan dia terjebak dengan cinta sejenis. Dia mengatakan apa? Ya, saya butuh cinta papa, tapi papa nggak ada yang dapat. Ya udah teman saya sama-sama laki mencintai saya. Apa salahnya? Saudara, bagaimana kita mempraktekkan cinta papanya sibuk-sibuk cari uang, papa sibuk cari pelayanan dan sebagainya. Saudara-saudara, ini menjadi sesuatu yang menarik. Istri kadang-kala hanya dipenuhi kebutuhan materinya, tapi tidak mendapatkan cinta dari suaminya. Merawat kasih bukan cuma seperti membalikkan telapak tangan. Mengkhotbahkan tuh gampang.
Tetapi menghidupi bagi saya sudah 20 tahun menikah aja, aduh jungkir balik sudah. Saya punya anak cuma satu, aduh kadangkala. Dia kalau sudah saya lagi persiapan khotbah kayak kemarin sudah tahu papanya nih persiapan khotbah mendadak, siapin pembinaan, masuk ke kamar. Anak-anak pemuda tahu anak saya gayanya, Pi ada waktu enggak? Kalau udah gitu saya tahu nih, hanya ada dua, minta ditemani nonton atau dia akan cerita tentang teman-temannya dan itu butuh waktu. Tapi kalau saya tolak, dia akan tiba-tiba masuk kamar, pintunya dikunci. Saya mau ketuk, dia lagi ngomong sama teman-temannya dan saya nggak mau seperti itu. Ya udah. Dan kadang-kala ceritanya cuma apa? Pengen didengerin, tadi main dengan teman-temannya. Waduh. Ini realita, hai anak muda. Kenapa saya coba bikin khotbah berbeda ini? Karena kadang-kala saya ngeri, takut. Hari ini, kalau kita nggak siap menikah, nggak siap membentuk rumah tangga, kita sedang membuat dunia ini makin kacau. Ketika kita melahirkan anak-anak yang kacau, dunia juga akan kacau. Betul? Maka di dalam Yohanes pasal 15 ayat 12, ada standar cinta yang Allah berikan. Apa yang diberikan? Tuhan Yesus berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara, kasih Kristiani tidak bisa sesuka dan semaunya. Sebab standarnya jelas, kasih Tuhan kepada kita. Kita menikah karena kita tahu Allah sudah mengasihi kita. Kita menikah karena kita tahu Allah memanggil kita menjadi rekan sekerjanya. Ini penting. Kita tidak bisa dikatakan mengasihi pasangan kita yang utuh kalau tidak mengasihi Allah. Kita tidak bisa dikatakan mengasihi pasangan kita, anak-anak kita atau orang tua kita kalau ternyata yang kita lakukan kepadanya tidak seperti yang Tuhan lakukan. Yaitu cinta sampai habis-habisan. Habis-habisan artinya sampai memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan emosinya terutama. Kalau kebutuhan materi tentu ini subjektif. Nah bagaimana Tuhan mengasihi kita? Tuhan mengasihi kita sudah jelas sekali. Di sana dikatakan apa? Tuhan mengasihi kita dalam hal ini dikatakan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi untuk membuktikan kasih Allah, Allah rela membayar harga sedemikian mahal. Ia telah mengutus anaknya. Nah apa bukti kita mengasihi pasangan kita? Apa bukti orang tua mengasihi anak? Apa bukti anak mengasihi orang tuanya? Ini tidak boleh, tidak seimbang. Ketika tidak seimbang, maka roboh. Bukan hanya orang tua dituntut mengasihi anak, tapi anak dituntut juga menghormati orang tua. Bukankah Alkitab yang mengatakannya? Nah apa standarnya? Yaitu ketika Allah mengasihi tanpa memandang muka kepada kita. Alkitab mengatakan, ia telah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Nah saudara di dalam teks Yunani kita dapat dengan jelas melihat bahwa titik berat dalam bagian ini terletak pada harga pembuktian. Harga mahal yang dibayar oleh Allah demi kasihnya kepada kita. Yang lagi pacaran, apa harga yang kamu bayar untuk membuktikan bahwa kamu tulus sedang berjalan dalam cinta yang benar. Dan kita yang sudah menikah mengasihi pasangan kita apa? Di dalam Kidung Agung mengatakan begini. Kalau ukurannya itu harta, engkau sedang menghina cinta. Cinta itu melebihi harta sebanyak apapun. Harta sebanyak dunia ini tidak akan bisa membeli cinta. Itu Kidung Agung yang saya khotbahkan tadi pagi. Jadi bukti cinta adalah diri kita. Bukti Tuhan mengasihi kita bukan berkat-berkatnya berupa materi. Tetapi cintanya yang mati di atas kayu salib bagi kita. Nah apa yang dilakukan Allah kepada kita seharusnya menjadi pedoman kita untuk mengasihi pasangan kita, keluarga kita, pacar kita, orang tua kita. Alkitab berkata begini, dalam hal ini dikatakan di ayat 4, dia dikatakan begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka kita haruslah, dikatakan haruslah kita juga saling mengasihi. Yohanes sekali lagi menandaskan kualitas kasih ilahi melalui kata sedemikian.
Jika kita meyakini dan merasakan bahwa kasih Allah begitu melimpah dalam kehidupan kita, kita seharusnya membagi kasih itu kepada orang lain. Saya menganalogikan keluarga itu adalah perjalanan yang panjang, bukan? Mencapai satu titik perhentian yang kita nggak tahu, hanya maut yang memisahkan. Kalau kita naik Ferrari, enak kan? Mulus-mulus di jalan tol, remnya pakem kan enak. Tetapi saya membayangkan itu dalam perjalanan panjang kita naik becak. Ngontel, berat, capek, letih. Tapi kita harus bawa keluarga kita ke tempat tujuan yang Allah mau. Itu dibutuhkan energi, dibutuhkan perhatian, dibutuhkan konsentrasi, dibutuhkan ketulusan, dibutuhkan pengertian. Bukan hanya saya yang di belakang yang sedang menggenjot sebagai suami. Tapi anak istri saya yang sedang saya bawa itu pun harus waspada. Kalau di depan ada pohon dia harus ngomong begini. Pi, ada pohon, ada batu, minggir dikit, pi. Tapi ada batu kalau anak saya dan istri saya cuma diam aja. Nyungsep itu satu keluarga. Saudara, mari kita melihat bagian ini. Allah yang tidak terlihat itu, saudara. Allah yang tidak terlihat itu menjadi terlihat pada saat kita saling mengasihi. Itu Alkitab yang memakainya. Bukan hanya kasih kita merupakan bukti bahwa Allah berdiam dalam kita. Kasih kita juga membuat kasih Allah menjadi sempurna. Saudara, hal ini tentu saja tidak berarti bahwa kasih Allah sebelumnya tidak sempurna. Kesempurnaan kasih. Para teolog itu setuju. Makanya Allah menganalogikan khotbah minggu lalu. Yaitu ketika Kristus mengasihi gerejanya. Dikatakan lagi, bagaimanakah mungkin seorang suami tidak mengasihi istrinya. Jikalau Kristus itu mempelai pria dan gerejanya adalah kita ini mempelai wanitanya. Allah bayar harga. Maka dikatakan kasih Allah itu sempurna. Maka seorang suami, istri, anak-anak itu bisa mengasihi dengan kasih yang sempurna. Kalau dia sudah mengalami kasih Allah. Sudah terima Yesus. Maka pertanyaan saya pertama selalu dalam pernikahan adalah, apakah kamu sudah terima Yesus Kristus? Kalau belum, maka cintamu itu hanya cuma romantic love. Yang sebentar lagi akan habis. Nah, ini menjadi satu bagian yang menarik. Nah, bagaimana kasih itu mencapai tujuannya? Dari sini kita belajar 3 hal. Bahwa pertama, merawat cinta berarti kita harus memberi cinta. Merawat kasih harus memberi kasih. Mengasihi berarti memberi. Tidak selalu berupa materi. Bisa waktu, tenaga, bahkan hati kita. Masuk pernikahan berarti semuanya berubah. Kita menjadi sibuk cari uang, banyak kegiatan, karir naik dan sebagainya. Apakah kita masih bisa memberi waktu buat anak kita, buat pasangan kita? Meskipun kita pulang kerja kelelahan, lalu anak kita datang kepada kita, minta tolong mengerjakan PR. Apakah kita tetap bisa? Kalau anak saya dulu setiap saya pulang pelayanan udah malam, dia datang dengan lucunya. Pi, tolong bacain buku. Dia dari dulu hobi baca buku, segini buku cerita. Dia bisa baca, tapi maunya saya yang baca. Saya tahu ini lebih beratnya pencobaan seperti di padang gurun, saudara-saudara ya. Udah bisa baca, suruh bacain. Tapi saya tahu Allah sedang mengetes saya. Apakah saya punya waktu? Pernah jam 2 pagi dia bangunin dengan isengnya. Pi, saya gak bisa tidur, temani saya. Minggunya saya harus khotbah. Itu hari Minggu. Saudara, gak seindah prewedding, serius. Tapi itu mesti dirawat. Mesti dirawat, memberi. Ketika suami istri punya kesalahan, kita beri kesempatan gak? Beri ampun gak? Atau N? Alkitab mengatakan beri karena Allah sudah memberi. Yang kedua, mengasihi bukan hanya memberi, tetapi juga memberi tanpa syarat. Hanya memberi tanpa pamrih apapun. Saya memberi karena saya mencintai. Saya memberi kesempatan kamu yang salah karena Tuhan sudah memberi kesempatan pada saya. Aku memberi kamu bertobat karena Allah memberi kesempatan saya bertobat. Memberi tanpa syarat. Bukan nanti saya beliin kamu ini kalau kamu dapat ini. Saya ajak kamu ini kalau kamu dapat ini. Ada reward dan punishment. Enggak. Kalau teladannya Kristus, maka kita akan memberikan waktu itu. Dan yang terakhir,
Lebih dari itu bukan hanya memberi tanpa syarat, memberi hingga terluka. Saudara, tempo hari saya naik ke Merapi dengan anak saya. Mobil udah ditinggal ke bawah. Saudara lihat saya gendong dia dengan berat badan. Sekarang sepatunya nomornya ada sama dengan saya 40. Waktu saya nggak gendong dia bilang, katanya papi mencintai anak-anak. Saya gendong dia dan istri saya foto itu saudara. Gendong dia bukan hanya pegel, kaki saya lecet. Saya membayangkan Kristus ketika pikul salib mengasihi kita. Merawat kasih sulit, tapi menjadi mudah kalau kita sudah menerima kasih Yesus. Karena kasih Kristus sudah diperlihatkan kepada kita. Maka dengan demikian, kalau saudara punya sekarang yang mau membangun cinta dengan pasangan, bangunlah di dalam Kristus. Jika saudara sudah berumah tangga, bawalah anak istrimu datang kepada Kristus. Kalau dalam satu keluarga tidak mengalami kasih Kristus, akan semakin berat. Karena cintanya tidak sama, maka tujuannya tidak sama. Mari kita rawat kasih. Ini baru bulan Februari, masih sampai Desember kita akan bicara keluarga. Masih banyak. Tapi mari kita belajar setia tiap minggu datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan keluarga saudara. Keluarga hidup saudara. Entah sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua. Apakah sungguh kasih Allah itu sudah menjadi dasar bagaimana merawat keluarga, merawat relasi. Karena jikalau tidak, kita hanya letih dan letih, tidak akan mencapai tujuan. Maka dari itu mari putuskan. Mari kita putuskan. Kita nggak akan bisa menerima, mengampuni orang-orang yang melukai kita, entah orang tua, pasangan, anak kita. Kalau kita belum berjumpa dengan Kristus. Demikian juga, kita nggak akan bisa berkorban untuk anak istri kita, suami kita, orang tua kita. Kalau belum ada Tuhan Yesus dalam diri kita. Rawat kasih dalam keluarga dimulai dari kesediaan diri kita untuk dipulihkan melalui kasih Allah. Minta dengan kasih Pendeta Samuel mengucap syukur buat firman Tuhan.